Oke dah. Oke, hari ini kita masuk lagi MK AMDAL di pertemuan ke-12 tentang prinsip-prinsip penyusunan dokumen AMDAL. Nah, di sini prosedur penyusunan AMDAL, prosedur analisis mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang sering dikenal dengan sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan yang mengupayakan adanya pelestarian lingkungan. Nah, di sini kan diceritakan perusahaan itu butuh dokumen AMDAL untuk mengupayakan pelestarian lingkungan. Bahasanya gitu kan, cuman sebagiannya tuh perusahaan kadang-kadang dia merasa terganggu lah dengan adanya AMDAL itu, karena kan AMDAL itu biasanya agak ribet sih ngurusinya, lama, bisa juga belum tentu lolos juga atau apa kan. Tapi untuk kelestarian lingkungan AMDAL ini memang perlu dilakukan. Tapi kalau emang perusahaannya bikin konsep ramah lingkungan, ya cuma butuh proses saja, nanti izinnya juga tetap keluar. Ini secara umum penyusunan dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi nyusun dokumen AMDAL sama laporan-laporannya itu sesuai dengan undang-undang, nggak bikin peraturan sendiri. Nanti pikir ya ada tim ini bikin peraturan sendiri, ada tim lain di PT lain caranya beda lagi. Jadi hampir semua tempat itu sama semua cara kerjanya. Kemudian proses penapisan screening wajib AMDAL. Proses penapisan atau screening wajib AMDAL adalah proses penapisan atau kerap juga disebut sebagai proses seleksi wajib AMDAL. Adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Nah, ini kayak yang di pertemuan sebelumnya itu, tahapan awal itu semacam screening ya. Screening itu kayak pengecekan awal, apakah daerah ini apakah suatu proyek ini perlu dilakukan AMDAL atau nggak perlu berdasarkan dokumen yang masuk. Kalau dia emang udah bagus ataupun aman-aman aja nggak perlu di dokumen AMDAL. Tapi kalau emang diragukan tingkat pelestarian lingkungannya, baru dia dilakukan turun tim AMDAL-nya. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak. Nah, satu langkah ini maksudnya satu tahap satu tahap ataupun satu tim, nggak ada pihak ketiga ataupun ada cara lain. Jadi emang satu tempat lah, satu badan, satu tempat penyusunannya lah, nggak ada cara lain. Mungkin kalau tempat lain mungkin ada dokumen pengganti AMDAL, tapi sini nggak ada. Kalau emang AMDAL ya AMDAL aja diminta, nggak ada dokumen lain yang menyatakan bahwa ramah lingkungan. Ini juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Di sini rupanya sudah terjawab ya dari pertanyaan saya waktu itu. Di sini kegiatan itu usaha mau besar mau kecil dia harus ada AMDAL-nya. Ya namanya kan kalau perusahaan besar AMDAL-nya di tempat perusahaan besar, mungkin kalau yang perusahaan kecil dia buat dokumen usulan AMDAL aja, cuman dokumen biasa. Nah, itulah yang waktu dikirim ke AMDAL tadi kan nanti dilihat apakah perusahaan kecil ini perlu diturun tim atau enggak. Biasanya nggak perlu turun kalau nggak terlalu berat, tapi kalau terlalu berat merusak lingkungan baru dia turun. Memang dokumen AMDAL-nya tetap perlu dibuat. Cuman kalau bikin usaha perikanan atau produk perikanan tengah kota mungkin ya lebih dilihat dokumen apakah dia mencemari perairan di situ, mencemari udara, bau ikannya atau apa, mencemari limbah apa ataupun asapnya, kebisingannya, tetap harus dibuat juga dokumen AMDAL-nya. Kemudian yang kedua, proses pengumuman. Proses pengumuman setiap rencana kegiatan yang wajib untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum Pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Nah, sebelum bikin AMDAL itu, orang PT atau perusahaan itu dia wajib kasih tahu ke masyarakat bahwasanya dia bakal bikin PT itu. Tujuannya dikabari ke masyarakat lebih awal supaya masyarakat itu bisa kasih respon dan dimasukkan dalam dokumen AMDAL. Nanti ada kriterianya, masyarakat menerima atau enggak, menolak atau enggak. Kemudian saran-saran dari masyarakat apa, solusi dari masyarakat apa jika merugikan lingkungannya. Nah, makanya perlu, kalau kita nggak memberitahukan atau nggak kasih pengumuman ya nggak akan tahu lah masyarakat tuh ada dibangun PT, jadi mereka nggak bisa bikin komplain atau apa. Nanti tiba-tiba ada surat AMDAL-nya keluar, masyarakat nggak tahu dia kenapa dikasih AMDAL, kami nggak setuju. Makanya dalam dokumen AMDAL perlu ada saran atau pendapat dari masyarakat. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dalam bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian syarat. Nah, maksudnya ini yang ngumumin itu si bos yang buat PT sama tim pihak pembangunannya. Misalkan yang pakai kontraktor ya, kontraktor itu juga nanti kabari selain yang punyanya kan. Karena biasanya
kalau bangun sesuatu nggak bangun sendiri, ya pakai jasa kontraktor atau apa. Pendapat dan tanggapan diatur dalam Permen LH tahun tentang keterlibatan masyarakat. Nah, di sini pendapat masyarakat tuh dilindungi atau diberikan kebebasan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tuh tentang keterlibatan masyarakat. Jadi nggak perlu takut memberikan tanggapan karena sudah dijamin haknya untuk memberikan pendapat dan masukan dalam keterbukaan informasi proses penyusunan AMDAL. Kemudian yang ketiga, proses pelingkupan atau scooping. Proses pelingkupan atau scoopnya, pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan. Nah, di poin ketiga ini yang lingkupnya tuh dia ingin lihat masalah yang paling penting itu ataupun yang kena dampak paling utama kalau usaha ini dibangun tuh apa. Kita lihat dulu. Pertama, kalau PT ini dibangun, dampak utamanya ini bagi masyarakat, dampak lingkungannya ini, dampak bagi ekonominya seperti apa. Jadi itu ini udah dianalisis yang penting-pentingnya dulu, baru nanti dianalisis bagian yang lain-lainnya lah gitu. Ini analisis yang pokoknya aja dulu. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasikan dampak penting terhadap lingkungan, menentukan tingkat kedalaman studi. Nah, tujuannya nih, kalau udah tahu dampaknya mana-mana aja yang bakal terkena efeknya, jadi dilihat nanti, oh kita cuma sebatas ini aja lah kita kajinya, oh sebatas perairan, sebatas masyarakat, atau sebatas apa. Jadi tidak terlalu lebar, jangan nanti nggak perlu kita bahas. Misalnya kita bikin proyek apa ya pengolahan ikan, kita nggak perlu sampai lihat pendapat dari petani, pendapat dari apa. Jadi kita fokus di sekitaran uh, apa tuh kondisi lingkungan AMDAL suatu perusahaan tersebut aja, biar nanti tahu mana-mana aja yang penting. Tidak usah terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti malah kita ambil nilai survei tempat yang tidak terlibat, malah hasilnya memberikan respon yang tidak bagus, bakal mempersulit izin AMDALnya juga. Kemudian menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan dikaji. Nah, kemudian dilanjutkan. Kalau kita bangun PT di situ atau bikin suatu usaha di situ, kegiatan lain terganggu nggak? Di situ ada kegiatan apa sih sekitaran itu dengan kita? Belum siap nih gangguan jaringan, tulang. Hmm, mana dia? Maaf ya ini apa namanya gangguan jaringan, apa yang kita share ulang materinya. Internet tidak stabil. Kalau misalkan internet nggak stabil di mahasiswa, berarti ini ya, mahasiswa keluar dari Zoom, nanti masuk lagi ya. Ini udah ya. Kita share ulang ya. Aduh, bentar-bentar hilang jaringan. Udah kelihatan belum slide-nya? Halo? Udah kelihatan slide-nya tuh belum? Belum, Pak. Oh iya, kalau keluar gini dia harus slideshow ulang. Bentar ya. Aduh, parah kali. Bentar ya. Udah kelihatan belum slide-nya? Belum, Pak. Ah, belum ya? Oh, sekarang udah kelihatan belum? Belum. Aduh, jaringannya kacau kali ya. Udah 4 kali keluar masuk Zoom nih. Ada parah. Udah kelihatan belum nih?
Belum, Pak. Belum ya. Aduh, stop share. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Oh, kalau belum Belum. ini berarti dia harus di close ulang PowerPoint-nya. Makan waktu ya. Setelah saya udah kelihatan belum slide-nya? Halo? Slide-nya udah kelihatan belum? Belum kelihatan, Pak, slide-nya. Waduh, belum. Ini karena waktunya udah mau habis, saya jelasin nggak usah pakai slide aja ya, udah tinggal dikit lagi ya. Takut nanti apa namanya, udah habis waktu pula. Waduh, ini jaringan tempat saya gini-gini aja, bolak-balik aja. Berarti cepat-cepat saya jelasin lah. Yang ketiga tadi kan yang scooping ya. Nah, scooping itu kan hasil dan proses perlingkupan adalah dokumen KA andal, saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses perlingkupan. Nah, jadi kan setelah tadi dipublikasikan itu, kemudian juga udah ada area lingkupnya, sebagaimana nanti dia manfaatnya kena ke masyarakat, kemudian juga bagaimana nanti kegiatan masyarakat terganggu atau enggak, nanti harus dibuat di laporan dan saran-saran dari masyarakat harus dimasukkan. Kemudian yang keempat ada penyusunan dan penilaian keandal. Penyusunan dan penilaian keandal setelah keandal selesai disusun. Oh ya, lucu kali ini jaringan. Jelas. Penyusunan dan penilaian keandal setelah keandal selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Nah, tadi kan udah ada disusun tuh, kayak mana kena nggak dampaknya ke masyarakat, habis itu lingkungannya terganggu atau enggak secara masyarakat juga udah ada kan. Barulah diajuin laporan itu untuk dinilai sama tim AMDAL. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian keandal adalah 75 hari atau sekitar 2,5 bulan ya. Di luar waktu yang dibutuhkan menyusun untuk memperbaiki menyempurnakan dokumen. Oh, maksudnya tuh turun lapangnya tuh sekitar 2,5 bulan, tapi kalau ada revisi perbaikan atau apa tuh bisa nambah. Ada. Nah, jadi kan waktunya tuh 75 hari itu turun lapangnya, tapi apa tuh ada revisi ataupun apa, nanti dia nambah waktunya di luar 75 hari itu. Jadi 2,5 bulan waktu pemeriksaannya, ada waktu-waktu lainnya tuh untuk revisi laporannya atau apa. Jadi kurang lebih bisa 3 bulan atau 5 bulan lah. Kemudian lanjut slide yang kelima, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL, penyusunan itu dilakukan dengan mengacu pada keandal yang disepakati. Nah, RKL dan RPL ini tahap lanjut dari penyusunan AMDAL tadi, dan maka kita jelasin di pertemuan-pertemuan berikutnya itu disepakati setelah penilaian hasil AMDAL. Jadi mungkin ini semacam revisi atau perbaikan atau solusi kan. Setelah AMDAL kita setujui, baru kita bikin. Ini apa tuh slide terakhir ya, yang keenam maksudnya. Nah, yang keenam itu saya baca ya. Yang keenam, setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL dinilai. Ini udah, ini dia. Ini tadi dibahas lagi bahwasanya 75 hari di luar waktu penyempurnaan dokumen. Yang terakhir ini, yang poin 6, macet ya. Ada tadi zoomnya macet, sekarang PPT-nya. Ini kayaknya ada semua ya, sambil nunggu absen lah ya. Sharing as window. Nah, di sini listi tadi ada kayaknya.
Ahmad Basirin ada, Firma ada, Cut ada, Dewi bareng Listi ya. Dewi bareng Listi berarti di sini Sairawati ada, Muntasir sama Hafni ya nggak ada ya. Muntasir kayaknya nggak masuk dia. Kok PPT kosong sih? Ah lucu kali ini. Woi. Padahal tinggal sebaris lagi, nanggung kali. Si Hafni kemana ya? Afni lagi di perjalanan dia Pak ke Medan. Medan ke Melabuh atau Melabuh Medan? Melabuh ke Medan Pak. Oh Melabuh Medan. Apa itu sakit atau emang mau balik? Enggak, ini Pak ikut Bu Ana. Oh iya iya. Kalau ya Muntasir ada kabar ya. Yang kalau Icut di Melabuh ya. Listi di mana? Di Posisi Melabuh. Melabuh. Firma di mana? Melabuh Pak. Oh Melabuh. Ahmad mana? Ahmad udah hilang juga. Tapi dia di Melabuh ya atau di Abdia dia? Ahmad di Melabuh Pak. Oh Melabuh semua. Si Dewi Melabuh juga ya? Iya Pak. Oh berarti semua di Melabuh kalian nih ya. Saya juga di sini sih sebenarnya. Lanjut ya slide terakhir. Persetujuan kelayakan lingkungan. Penyusunan AMDAL dokumen harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting yang memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Nah, jadi kan rencana usaha itu harus ada dokumen apa ya? Dokumen solusi ataupun dokumen gimana pencegahan apabila dia berdampak pada lingkungan. Jadi masyarakat di situ merasa aman. Oh, apabila nanti ada kejadian ini, udah ada solusinya, ada rencana tindak lanjut ataupun ada biaya kompensasi karena dokumen AMDAL tadi harus di-share ke masyarakat. Jadi masyarakat baca nih, oh mau bikin PT ini, oh bakal ada kendala ini, udah tertulis itu. Oh kalau ada kendala ini dapat solusi seperti apa, pun dapat penggantian seperti apa nanti. Jadi sama-sama tidak dirugikan. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat dalam bagian prosedur dan mekanisme AMDAL. Nah, di situ kan semua kegiatannya itu apakah nanti merugikan atau tidaknya, kemudian apa perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat dalam prosedur mekanisme AMDAL-nya. Nah, jadi kan di situ juga waktu turun lapang tuh di rencana awal udah kelihatan apakah perlu turun atau enggak. Kemudian setelah turun lapang nanti dia dilihat apakah perlu direvisi ataukah perlu enggak, perlu cari solusi atau tidaknya. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan AMDAL. Oh ya, AMDAL ini berarti dia ada selain kita ada instansi yang mengelola, ada juga jasa penyusunnya. Jadi kita nggak mesti susun sendiri, bisa kita minta tolong orang susunkan. Pakai pihak ketiga lah. Penyusun dokumen AMDAL diharapkan telah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga pemberi AMDAL. Oh, maksudnya minta tolong juga nggak bisa minta tolong secara bebas. Minta tolong sama lembaga atau orang yang udah punya sertifikat AMDAL. Berbagai pedoman penyusunan yang lebih rinci dan spesifik menurut tipe kegiatan maupun ekosistem berlaku juga diatur dalam berbagai keputusan Kepala Bapeda. Oh, maksudnya nanti mereka kan bikin suatu acuan ya, oh ini tidak merusak lingkungan, tidak merusak perairan, tidak merusak polusi udara. Itu harus ada acuannya dari Bapeda. Jangan sampai kita bilang kita nggak merusak lingkungan dengan adanya PT yang kita bangun. Sementara Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, di situ emang nggak boleh bangun PT, dia mau bangun yang lain. Jadi kita nih harus sinkron juga sama Bapeda. Misalkan di Bapeda nih daerah ini masih kosong ataupun boleh dibangun kawasan industri, boleh. Tapi kalau daerah situ mau dibangun sekolah atau dibangun apa, kita nggak bisa juga mau bangun perusahaan kita, biarpun perusahaan kita lolos AMDAL. Jadi harus lihat-lihat juga di Bapedanya seperti apa. Oke, materi hari ini cuman sampai di sini aja. Kita nanti masuk di pertemuan Rabu depan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya ataupun kehadirannya. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang nggak pas, terutama juga jaringan ya yang kurang bagus. Jadi penyampaiannya juga jadi agak terhambat. Oke deh, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.